Baik, melanjutkan yang tadi, dengan tadi kegiatan ekonomi mulai ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini sebagian dari kegiatan ekonomi tersebut ada yang namanya industri, ya. Industri di industri itu kalau dalam buku didefinisikan atau diartikan sebagai pengolahan bahan atau pengolahan barang itu setengah jadi, kemudian ketika barang itu setengah jadi diolah menjadi barang yang jadi. Jadi ada orang beli besi itu bukan barang jadi, bukan juga barang mentah. Barang mentah berarti kan baru dari dalam perut bumi, enggak, besi itu sudah dikelola, jadi itu setengah jadi, terus dikelola menjadi halnya baterai atau dikelola menjadi apa namanya, perabotan peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dari industri. Ada orang beli kayu misalnya, ya. Beli kayu, terus dia beli kayu itu bukan gelondongan tapi sudah berbentuk lempengan. Bukan lempengan kayu itu namanya setengah jadi, kalau gelondongan itu masih namanya barang mentah. Nah, lempengan kayu itu lalu ia kelola menjadi almari, menjadi apa, menjadi dipan, menjadi lain sebagainya lah. Itu juga bahan matang dan itulah namanya kegiatan industri. Nah, nanti kalau orang bekerja di kegiatan industri itu nanti dapat upah yang namanya upah minimum regional atau UMR. Nah, ini nanti kalian paham kalau sudah dewasa. Nah, itu upah minimum regional, tapi itu nggak pasti penting. Yang jelas ini salah satu contoh gambaran kegiatan industri. Industri itu biasanya paling banyak di Jawa. Kalau di luar Jawa itu masih tidak begitu marak. Luar Jawa itu biasanya ada di perkebunan, ya, pencarian atau penyediaan barang-barang setengah jadi di Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Tapi kalau industri yang barang setengah jadi terus dikelola menjadi barang jadi itu kebanyakan di Pulau Jawa. Ini contohnya adalah industri pembuatan sepeda motor. Ini motornya agak lucu karena Pak Khalid bisa gambar, ya. Nah, nanti kalau kalian lihat pabrik besar-besar itu, nanti di situ banyak pekerja di situ yang tugasnya adalah mengelola itu tadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dan nanti karyawan-karyawan di pabrik besar itu nanti tidak semuanya pekerjaannya sama. Yang dikerjakan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Misalnya ini ada sepeda motor, ya, yang sedang dibuat ini misalnya, ya, yang dibuat. Nah, nanti dalam proses pembuatan itu kan ada orang yang membuat. Ini si A membuat sepeda motor, si B misalnya sedang pemasangan ban, yang satunya lagi sedang apa. Nah, nanti ada orang yang tugasnya itu mengawasi kegiatan pembuatan itu, apakah nanti bannya dipasang kurang pas, atau mungkin nanti ketika ada pengecatan, ya, pewarnaan, mungkin warnanya apakah kurang merah atau ada yang kurang. Nah, orang yang mengawasi itu adalah memakan kepala bagian produksi. Jadi orang yang mengawasi kegiatan ini, pembuatan itu nanti ada. Nah, ketika pembuatan ini kan nanti membutuhkan yang namanya listrik, ya, atau alat-alat, ada kunci-kunci, ya,
ada yang namanya alat untuk pengecatan, penyemprotan, pemasangan ban, itu kan membutuhkan alat semua. Lah itu nanti orang yang bekerja di sini itu yang tadi Pak Guru sebutkan, ada yang lagi pemasangan ban dan lain sebagainya, nanti tidak menyediakan alat itu sendiri, nanti ada yang menyediakan alat itu, ada orang yang khusus untuk menyediakan alat-alat itu, mulai dari listrik ya, terus dan lain sebagainya. Alat-alat itu nanti ada tim khusus atau orang khusus yang menyediakan, itu namanya kepala bagian teknik. Nah, teknik nanti di lain itu ada lagi yang namanya bagian bahan baku. Nanti diantaranya tugasnya adalah orang yang bekerja ini nanti tidak mencari ban sendiri ya, tidak mencari nanti misalnya stang atau jok dan lain sebagainya, spare part lain-lainnya, itu nanti ada bagian khusus, orang khusus, itu orang-orang yang bagiannya adalah di kepala bagian bahan baku. Jadi nanti masing-masing. Terus nanti ada yang namanya pemasaran. Ketika motor ini sudah jadi ya, ini bukan orang yang membuat motor ini nanti disuruh menjual, bukan, tetapi nanti ada orang lain yang tugasnya khusus untuk menjual motor-motor yang sudah jadi, namanya kepala bagian pemasaran. Dan yang terakhir ada kepala bagian personilnya. Jadi ketika nanti ada orang yang mungkin dia keluar dari pabrik ya, bukan temannya yang mencarikan ganti, tapi nanti ada orang khusus yang mencarikan ganti. Bukan pekerja ini sudah tugasnya adalah memasang-masang saja, tidak ada tugas yang lain. Nanti tugas-tugas yang lain dihandle atau dipegang oleh orang-orang yang lain pula. Nah itu namanya kegiatan produksi. Tidak mulai, jadi kegiatan produksi itu pengelolaan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, itu bukan dari barang setengah jadi menjadi jadi hanya dipegang oleh satu orang, tetapi nanti dilempar dan dikerjasamakan dengan orang-orang lain. Nah itu ini kalian bisa baca sendiri, ada bagian-bagiannya, itu contoh di industri besar. Ya mungkin itu dulu, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.